Kali Code, sebuah sungai gitu ya, yang membelah kota Jogja dan ada di sisi timur dan utara Malioboro, pernah hits kembali itu sekitar tahun 2010. Kenapa? Karena dipakai sebagai nama brand rumah produksi. Nama brandnya itu X Code itu loh. Kalau dibaca Kali Code. Nah, X Code ini atau Kali Code ini memproduksi salah satu serial yang sangat terkenal di Facebook gitu, Tony Blank Show. Kalau kalian belum nonton atau sudah pernah nonton dan kepengen menonton lagi, nah masukilah dunia absurd Mas Tony Blank ala Kali Code itu. Dalam bentuk tanya jawab, semoga tercerahkan dengan so absurdnya Mas Tony Blank. Blank kosong. Tetapi teman-teman sekalian, jas merah kali ini bukan X Code atau Kali Code, tetapi Kali Code dalam bentuk huruf semua. Kali Code, dan ini bukan Mas Tony Blank, tetapi tentang Romo Mangunwijaya. Bukan film hiburan atau humor, tetapi soal absurd dan getirnya penggusuran atas nama pembangunan. Dan cerita penggusuran ini tetap relevan dan abadi. Realitas penggusuran itu ada dan abadi mengikuti arus keserakahan manusia yang tidak pernah berujung. Tetapi bagaimana dengan kehadiran sosok-sosok rohaniawan yang berwibawa, ulama yang zuhud, akademisi yang kritis, ataupun budayawan yang karismatik? Apakah stok mereka selalu ada di setiap zaman dan siap pasang badan dan nasibnya di hadapan bulldozer penggusuran? Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip, Jas Merah Mojok. Mari mengenang kembali cerita Romo Mangunwijaya dan penggusuran Kali Code yang gagal itu. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Di Jas Merah kali ini saya mengajak kalian semua untuk berdharma wisata. Ini istilah apa ini? Kok tua banget ya? Atau ini aja, touring ke jantung kota Yogyakarta. Jadi mari berwisata ke Malioboro. Yang ingin berfoto di Plang itu loh, yang sangat legendaris itu Jalan Malioboro, boleh. Yang narsis di Tugu Jogja legendaris itu juga sah. Tapi kali ini kita menuju Jogja di pertengahan 80-an. Kita menuju Malioboro tahun 83, 84, 85, 86. Di tahun 80-an itu, mulai 83, Jogja sedang berbenah. Ya, Malioboro sedang direnovasi, atau istilah orang PU, bahasa priai pemerintahan itu Handar Beni Malioboro. Rasa memiliki Malioboro itu loh. Nah, itu istilah PU-nya itu. Jalan-jalan yang mengelilingi Malioboro dibikin naik semua trotoarnya itu. Jalan Suryotomo, Jalan Mataram, Jalan Bayangkara, Jogonegaran, Gowongan, dan macam-macam di sekitar Malioboro situ. Intinya penataan kawasan, itu istilahnya. Jembatan yang menghubungkan Kampung Jetis dan Kampung Terban menuju UGM juga dibangun. Agak jauh dikit, jalan yang mengelilingi Jogja Ring Road, utara, timur, barat, selatan gitu ya, juga sedang dibangun. Monjali atau Monumen Jogja Kembali juga sedang disayembarakan maketnya. Dan di luar itu semua, Kali Code masuk dalam proyek penataan. Dan cerita Kali Code ini cerita tentang kalau nggak kumuh, jorok, plus miskin, paket lengkap. Kalau banjir datang tiap tahun,
Warga yang menghuni bantaran Kali Code itu menjadi langganan cibiran dan makian. Code ini kisah tentang paria itu. Bayangkan istilah paria itu loh. Di bawah fakir miskin itu. Code ini adalah sampah dalam kota. Perkampungan yang isinya melulu tukang beca, melulu buruh, maling, pencopet, pelacur. Dan itu semua jelas merusak wajah dan jantung kota Jogja. Bayangkan aja, sungai ini kan sejajar dengan jalan besar Malioboro itu. Dan letaknya nggak terlalu jauh dari Istana Presiden, Istana Agung itu. Juga nggak jauh dari Istana Raja atau Keraton. Bagi Jogja yang berpanglimakan pariwisata, rupa Kali Code ini udah kayak apa ya? Kayak kakus terbuka di kilometer 0. Nah itu metaforanya. Kalau bisa bayangkan joroknya itu. Karena itu solusi agar Jogja tetap cantik dan bersolek di depan cermin pariwisata, maka Kali Code mau tidak mau harus ditata. Nah, suara akademisi dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik UGM dipinjam oleh pemerintah untuk membereskan Kali Code. Sampai di sini Kali Code bukan sekedar persoalan sosial, tetapi nantinya memasuki ranah diskursus arsitektur sebuah kota. Menurut arsitek dari UGM ini, ketua jurusannya ini, Kali Code itu nggak bisa diapa-apain lagi, selain harus dihabisi semuanya. Dan nantinya kalau udah habis semua penduduknya di situ, kalau udah hijau kembali, dihijaukan, bisa menjadi tempat rekreasi baru bagi masyarakat. Bahan propaganda yang dilegitimasi oleh akademisi UGM ini kemudian dipakai oleh Humas Pemda DIY dan seluruh buzzer-buzzernya, seluruh bolo-bolone. Tapi di Kali Code itu tinggal seorang bekas tentara pelajar, tinggal seorang pastor, seorang rohaniawan. Romo Mangunwijaya jelas nggak sedang memancing di Kali Code. Romo Mangunwijaya tinggal berbulan-bulan, tinggal bertahun-tahun di Kali Code itu. Selain pastor, nah ini dia, Romo Mangun ini juga seorang arsitek lulusan Jerman. Jadi Romo Mangun ini nggak goblok-goblok amat soal tata kota. Artinya apa? Artinya di Kali Code sedang bertarung dua mazhab arsitektur dengan perspektif dan posisi advokasi yang berbeda. Satu, arsitektur yang melayani fetisisme turisme. Satu lagi, arsitektur untuk melayani kehidupan. Tata bangun yang berpihak pada manusia papah. Surat terbuka Romo Mangun yang pernah dimuat di koran Kedaulatan Rakyat, Anda bisa baca. Gamblang sekali isinya. Dia memulai, Romo Mangun ya, menulis, dimulai dengan pertama kali paragraf awal itu menyinggung saran dan advice arsitek UGM kepada pemerintah untuk menggusur penduduk 25 meter kiri dan kanan. Artinya habis semua kan. Alasan mereka adalah ya tadi, banjir. Dan dengan segala kerendahan hati, Romo Mangun meminta pemerintah mengabaikan saran berbahaya dari akademisi UGM itu, dari para arsitek itu, bahwa ada cara lain loh yang lebih murah dan manusiawi. Intinya Romo Mangun bersikeras bahwa dimanapun penggusuran itu daya rusak sosialnya itu sangat besar. Selain Romo Mangun ingin mengajarkan kepada para arsitek yang ngasih saran pada pemerintah itu apa arti, apa hakikat penghijauan. Dan tentu saja tidak mudah menembus barikade sosial yang dipagari oleh Romo Mangun itu. Maklum saja, ini Romo bukan sembarang Romo. Saat tinggal di Kali Code, Romo Mangun ini mendapat penghargaan dari Bangkok atas novelnya Burung-Burung Manyar.
Dia diundang ke Bangkok, bertemu dengan penulis-penulis Asia lainnya dan mendapatkan tiket ke India. Romomangun, apakah dia ke New Delhi? Enggak. Romomangun memilih ke Kalkuta. Ini kawasan, teman-teman sekalian kalau bisa bayangkan ya, kawasan yang tidak punya monumen apa-apa kayak Taj Mahal gitu ya. Enggak punya monumen apa-apa selain cerita kumuh dan kumpulan para rongsokan peradaban manusia. Itu Kalkuta itu gambarannya. Kenal Bunda Teresa? Nah, di Kalkuta itulah Bunda Teresa bernapas bersama kemelaratan manusia. Tapi isi surat Romomangun dari Bangkok itu yang Anda bisa baca di Kedaulatan Rakyat, kekagumannya pada Kalkuta bukanlah kepada Bunda Teresa, tetapi kepada siapa? Ada satu kelompok anak muda yang menamakan diri Youth Men's Welfare Society. Nah, itu namanya. Jadi ada sekelompok anak muda yang lebih mengagumkan daripada Bunda Teresa. Ini mohon maaf, ini kata Romomangun gitu. Kalau Bunda Teresa bergerak karena charity gitu, karena belas kasih dan kedermawanan, atau dalam istilah Romomangun karena zakat fitrah. Nah, kelompok muda ini menurut Romomangun itu bekerja ingin mengubah struktur. Mempertanyakan sistem mengapa mereka miskin. Mengapa mereka melarat papah. Kata Romomangun, anak-anak muda dari Kalkuta inilah yang ngajarin saya tentang gerakan menolong kaum miskin. Nah, saya jadi ingat di tahun 80-an itu santer orang ngomongin Paulo Freire. Buku Paulo Freire yang terkenal itu adalah Pendidikan Kaum Tertindas. Dia diterjemahkan oleh Rum Tepati Masang, Mansur Fakih, diterbitkan oleh LP3S yang covernya yang merah hitam itu loh. Bukunya kecil. Tapi kita nggak ngomong tentang itu. Di Brazil, Paulo Freire itu punya bestie seorang uskup agung namanya Dom Helder Camara. Intinya di sini. Ada kutipan yang sangat terkenal dari Dom Camara ini. Kutipannya sangat-sangat terkenal, pasti Anda pernah baca. Kira-kira uskup agung ini ngomong begini. Ketika saya memberikan makanan kepada orang miskin, mereka menyebut saya orang suci. Tetapi ketika saya bertanya mengapa mereka miskin, rezim menuduh saya komunis. Itu kata Dom Helder. Tetapi kan agak susah kalau menuduh Romomangun ini komunis di Kalicode, ya toh? Maka dicari cara lain yang lebih ampuh dan berkhasiat tinggi untuk mengusir pastor ini dari Kalicode. Apa resepnya? Kristenisasi. Sepakat itu PKI sama kristenisasi, sepakat itu. Romo kok tinggal di bantaran sungai, ya toh? Coba mau ngapain Romo di sana? Kalau nggak melakukan apa yang disebut kristenisasi, palangisasi itu ini. Apalagi dalam sejarah Indonesia, isu kristenisasi itu menjadi isu sentral awal mengapa Sarekat Islam terbentuk. Mengapa Muhammadiyah itu ada. Saya sudah pernah membahasnya, kalau Anda bisa buka isu kristenisasi ini di Jas Merah episode Samratulangi. Jadi cerita lengkap bagaimana isu kristenisasi Romomangun itu di Kalicode, Anda bisa baca. Bisa lihat di buku yang ditulis oleh arsitek asal Kota Gede lulusan Prancis gitu. Namanya Darius Hudoli. Judul bukunya itu Menuju Kampung Pemerdekaan. Dan propaganda ini tentu saja tidak mempan. Darius Hudoli ngasih data di buku itu, di buku Kampung Pemerdekaan itu, bahwa persentase atau komposisi agama yang dianut penduduk Kalicode sejak Romomangun masuk di tahun 83 hingga keluar lagi di tahun 87-88 itu nggak berubah sama sekali. Angkanya stuck. Komposisinya tetap sama. Nggak ada atraksi orang log in log out dalam kampung itu. Nggak ada. Di Kalicode, Romomangun itu tugasnya satu. Ngasih pengharapan bahwa kaum miskin ini masih punya guna di tengah kota. Romomangun ini
hidup seperti orang Kalicode hidup. Romomangun tinggal di kampung tanpa listrik dan mandi di mata air yang dimana orang Kalicode juga lakukan. Pindah-pindah Romomangun, nggak cuma satu titik itu. Dia ada di titik grade yang buruk ke yang grade-nya lebih buruk lagi di bawah jembatan Gondolayu. Jadi saat isu penggusuran makin santer, Romomangun kemudian mengeluarkan ultimatum. Mogok makan. Romomangun bilang begini, jika keputusan menggusur ini dilaksanakan pemerintah, saya akan mogok makan. Jika langkah ahimsa saya ini, jika jalan tanpa kekerasan ini masih juga dianggap salah oleh pemerintah, saya sudah siap masuk penjara. Itu kata Romomangun. Jelas yang ketar-ketir adalah pemerintah. Mau melabrak habis. Tapi Romomangun ini seorang pastor. Dan dia bukan pastor biasa kan. Dia juga bukan arsitek biasa. Bukan juga pengarang abal-abal, penulis biasa. Romomangun punya jaringan internasional. Walaupun dia tidak pernah ungkapkan. Baik sebagai sastrawan, baik sebagai arsitek, baik sebagai Romo Katolik. Bisa-bisa kalau dihabisi nih Romomangun, Kalicode akan menjadi bumerang bagi wajah Jogja sebagai kota berbudaya. Romomangun ini bukan anti pembangunan teman-teman. Tapi bukan dengan cara membulldozer manusia. Ada banyak cara yang lebih bermartabat kata Romomangun. Jika kumuh, rame-rame bersihkan. Rumah flat diusulkan Romomangun untuk Pemda, tetapi ditolak. Padahal Menteri Lingkungan Hidup waktu itu, Emil Salim, sudah setuju. Alasan Pemda, mahal. Memang sih, menggusur adalah cara paling murah dan barbar. Tapi di Kalicode ada Romomangun. Serba salah kan? Serba susah. Dan di Kalicode, Romomangun membangun eksperimen arsitektur. Apa langkahnya? Jangan membelakangi sungai. Jadikan sungai sebagai halaman depan. Kalau kita membelakangi sungai berarti tempat berak kita sungai kan? Membuang sampah itu. Arsitektur Romomangun adalah mengubah itu. Halaman depan jadinya sungai. Lalu rumah-rumah dicat warna-warni. Jauh sebelum ada kawasan di Malang sana itu. Yang dicat warna-warni itu tuh. Kalau kita lihat dari kereta api kan di Malang itu lewat tuh. Nah 86 itu Romomangun sudah melakukan itu. Itu arsitek ala Kalicode itu. Jadi usaha Romomangun ini boleh dibilang adalah usaha untuk mengeliminasi kekumuhan. Mengentaskan kaum miskin. Menyediakan perumahan, sarana dan prasarana yang sehat. Romomangun ngasih contoh jelas bahwa masyarakat berpenghasilan rendah bisa berarsitektur dengan indah dan kreatif dalam detail. Apa yang terjadi kemudian? Proyek kemanusiaan Romomangun ini kemudian mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang arsitektur tahun 92. Aga Khan Award. Di Swedia, arsitektur Kalicode Romomangun juga meraih penghargaan tahun 95. Singkat kata, dari Kalicode Romomangun ngasih pelajaran berharga. Ruang seperti Kalicode itu bukan sekedar tenunan-tenunan fisik, tapi ruang-ruang yang ditinggali kaum papa dan terlempar dalam sistem pasar bisa menjadi social fabric atau fabrikasi sosial, laboratorium sosial. Dan sebagai penghormatan atas Romomangun, warga Kalicode membuat museum. Namanya Museum Romomangun. Tapi jangan bayangkan ini museum mewah. Karena menemukannya aja susahnya minta ampun. Motor sulit masuk. Dan untuk sampai pengunjung harus jalan kaki menyusuri pinggiran kali Code itu. Museum Romomangun berada di kompleks perumahan bantaran Kalicode. Kurang lebih 500 meter arah selatan dari jembatan Gondolayu, Jalan Jenderal Sudirman.
Jadi dari 1001 museum di kota Jogja, mungkin inilah museum paling minimalis, baik akses maupun isi. Bandingkan dengan seluruh museum yang dibikin oleh tentara gitu. Tapi perkampungan Kalicode ini sendiri sejatinya museum Rawamangun. Saya Muhyiddin Dahlan, dokumentator Partai Kelir Warung Arsip, jas merah Mojok dari Galeri dan Kafe Tiga Rupa, Kabupaten Sleman. Sampai jumpa.